Ya Bun, silakan Bun. Udah aman kan? Nada aman kan? Ya. Ya. Bunda. Musik itu ya. Musik aman. Boleh geser ke Bun? Iya. Bocor Bunda. Musiknya ini ya bisa masuk TV. Awas ada kabel. Ada sponsornya. Ini udah enak. Udah aman. Ayo Kana. Oke, Bunda. Bunda. Apa acara hari ini? Menghadiri acara ulang tahunnya Sheila. Iya, senang karena kan diundang sama Sheila ya. Ya udah. Ini nih jagoan nih. Sering main bareng ya. Sebagai sesama pengusaha skincare. Ya. Bunda sendiri aja ke sini malam ini. Pengennya sih sama suami, cuman suami kan sibuk ya. Sekarang kan hari kerja ya. Bunda sempat ngisi acara juga, mungkin nyanyi juga, nyimpang lagu tadi Bunda. Enggak. Aku datang sebagai temen yang diundang. Karena kita kalau ketemu kan nggak pernah ada kamera nih ya. Gitu. Bun fokus bisnis woman juga Bun. Bagaimana Bun mungkin bagi waktunya? Kebetulan kan kantor tuh di rumah, jadi aku nggak terlalu dalam arti justru malah kalau mau lebih parah tuh sebenarnya kalau yang zaman dulu nyanyi lebih sering terbang-terbang kan. Kalau yang sekarang malah enak kantor di rumah, jadi anak bisa ketemu di rumah ya kan, walaupun di rumah pun kerja misalnya gitu, tapi paling tidak anak-anak tuh bisa anytime ketemu ibunya lah gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita harus terbang ke mana-mana, cuma bedanya kalau sekarang aku kan terbangnya ke luar negeri nemenin suami ya gitu. Gitu. Ini emang permintaan suami juga nggak sih Bun? Untuk ngurangin entertain dan Oh enggak. Memang zaman aku sebelum ketemu Mas Irwan, emang aku sudah kayak udah bosen aja sama dunia musik. Jadi memang aku udah fokusnya ke dunia dagang aja gitu. Ini bakal diwarisin juga buat anak-anak nggak sih? Pastinya. Kalau nggak diwarisin udah dijual, itu aja kan, nggak usah pusing. Anak-anak kayak kerja sendiri cari duitnya gitu kan. Udah ngomongin anak-anak dong, gimana kabar El sama Syifa? Ya doain aja kalau El sama Syifa ya. Aku kan nggak tahu seperti apa mereka, apakah mereka udah jadian, apa mereka TTM, aku nggak ngerti, jujur nggak ngerti gitu. Tapi ya doakan semoga kalau emang anaknya senang ya aku bener-bener bahagia. Kemarin kan dia disepil sama Bunda, katanya siapa yang kondangan bareng itu pacarnya gitu. Itu ya itu namanya juga aku tuh iseng gitu, demi Allah aku iseng gitu kan kondangan dia bawa ada orang ya kan, jadi ya kalau aku bilang pacarnya itu aku iseng nyelotok aja, namanya aku juga ceplos ya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka pacaran atau enggak, sama sekali belum tahu sampai karena aku belum ketemu El. Tapi katanya ada yang bilang yang emang Bunda sebenarnya mah comblangnya juga lewat Tisa gitu. Loh iya, kalau itu kan sempat waktu itu kan saya dengar si El juga aku dengar dari siapa itu ada si Syifa tuh lagi putus tuh, itu bisa tuh kenalin dong gitu loh, gue kenalin, deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal, si kalian udah main bareng, itu deketin tuh cepetan dicomblangin gitu. Cuman iseng gitu doang, nyelotok gitu doang gitu. Tapi sejauh ini Bunda kenal Syifa mungkin bagaimana Bu sampai akhirnya pengen coba kenalin deh sama anak gue gitu kan. Syifa sosok gimana sih buat Bunda? Aku sih baru pertama kali, cuma sekali ketemu ya, jadi ya mungkin karena memang aku tuh lagi di launching Rosa, komentarnya sama Mas Irwan, kebetulan Mas Irwan bikin filmnya Rosa, jadi memang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya masa cemberut gitu mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu sih. Berbalas makanan juga Bun. Iya, sering dikirimin sebelum itu akhirnya aduh ini harus balas nih ya kan. Karena kan aku sebenarnya jujur nggak terbiasa untuk kirim makanan, tapi karena udah 2 kali dikirimin makanan, mau nggak mau aku harus balas ya kan. Baru kirimin makanan udah dikirim lagi, balik lagi, jadi ya udah kalah cepet gitu. Tapi ini kode restu nggak sih Bun? Loh, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia, kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu, dengan hubungan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu. Sebelum janur kuning benar-benar Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih itu juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Bunda ini kan kemarin kan El nyusul. Dari El sendiri udah cerita lebih kalian sendiri, jelasin, curhat. Enggak, kalau kita cuma ngeceng-cengin doang. Kita mah ketemu kita ceng-cengin paling seneng, bukan malah nanya enggak, interogasi mah enggak, karena emang paling cuman
jadian belum? Belum. Itu doang. Bun kemarin kan El Bunda nyusul kasih pesan juga katanya, aku bukan mertua yang itu loh, yang galak loh gitu. Loh, kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Syifa. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun itu aku ngomong. Tenang aja. Pokoknya Maya Estianti adalah mertua yang sangat enak. Tapi emang tipikal Bunda begitu ke nanti calon-calonnya ke anak. Lebih ketegas apa gimana sih? Tegas itu memang Enggak, aku memberikan sebuah kebebasan untuk mereka karena mereka kan sudah bukan anak kecil ya. Mereka sudah 25 tahun ke atas gitu kan. Kecuali dulu doang ya. 25 tahun tuh udah nggak bisa kita atur sebagai anak ya kan, karena mereka sudah punya dunianya dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Dalam arti pengarahannya bukan maksa, tapi memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan tuh begini loh. Jadi kalau misalnya aku ngatur anak-anak nggak mungkin. termasuk kemarin El nyusul Syifa ke Bali itu maksudnya izin atau cerita ke bundanya gimana nih? Enggak lah. Lebih gimana sih bunda? Ya cuman mau ke Bali, bilang gitu aja udah. Aku kan nggak kepo dan nggak mau tahu detail. Kamu ngapain aja nak, kan nggak mungkin. Aku bukan ibu yang mau tahu detail. Gak usah anak suami aja nggak mau tahu kan gitu. Ibaratnya nggak mau tahu detail gitu loh. Bukan aku nggak, maksudnya aku benar-benar aku menghargai privacy. Apakah itu suami, apakah itu anak aku, karena aku juga mau dihargai privasiku. Jadi aku benar-benar aku memperlakukan mereka karena seperti mereka memperlakukan aku. Tentang pengen cepet-cepet punya cucu bun. Pasti dong. Harapan yang belum ada dari seorang Maya Estianti apa ya, cucu. Makanya kita tadi kayaknya mulai pusing dengan orang manggil bunda. Kayak sekarang udah banyak bunda. Udah ganti aja namanya gue Oda ya, Oma Bunda ya. Berarti pengen dipanggil Oma segera mungkin ya bunda. Soalnya udah banyak banget yang manggil bunda. Gue bingung sekarang. Kalau zaman dulu kan paling gue cuma Bunda Yvette, Bunda Dorce apa Bunda gue gitu kan. Sekarang udah banyak bunda, jadi gue pengen ganti jadi Oda aja deh, Oma Bunda. Mungkin dari Al dulu Sosok menantu di mata bunda pun seperti apa gitu. Enggak, terserah mereka. Bun perihal cucu Bun menargetkan untuk anak-anak seberapa nih? atau mungkin ada influencer tertentu ini bun Kemarin katanya bapaknya minta barengan bertiga. Bapaknya suruh bayarin, nggak apa-apa. Kalau bertiga rasanya kan aneh ya, karena kan itu ada 3 keluarga yang nggak bisa digabung jadi satu gitu kan ya. Tapi kalau mau bertiga ya silakan aja. Walaupun secara mitos ya kan, aku pernah mengalami gitu bahwa aku menikah bersama kakakku barengan tahunnya bercerai dua-duanya. Jadi ya ada traumatik di situ. Tapi kalau mereka mau menikah barengan ya kenapa tidak gitu kan. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang ada kita serahkan lagi ke Allah ya kan. Kita nggak bisa memaksakan tiga-tiganya nikah bareng. Itu pikir anak itu barang ya kan, disuruh-suruh dipaksa-paksa nggak bisa. Tapi kan benar-benar yang anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa dulu. Bun, tapi kita pernah ngomong ke anak-anak belum sih Bun? Ayo nikah, pengen punya cucu nih, gitu-gitu. Oh enggak. Bun. Aku enggak pengen. Ayo nikah, pengen cuma punya cucu enggak. Karena buat aku pernikahan itu adalah waktunya Allah, bukan waktu aku. Cuma kita pasang anak-anak kalau memang belum waktunya. Cuma kita bilang Maya harus begini. Kalau misalnya dulu anak-anak maksa aku, ayo bunda nikah aja. Lah, menurut lo jodoh masih dari siapa? Dari Allah. Tapi anak sendiri membatasi usianya nggak sih bunda? Anak-anak sendiri maksudnya iya, jadi dia maunya mentoknya umur berapa kan terserah anak-anak. Nah dari anak-anak Terserah anak-anak. Aku nggak batasin karena sekali lagi jodoh itu urusannya Allah, bukan urusan manusia. buat ngeliat kesiapan mungkin dari tiga-tiga ini kan udah pada punya pasangan, ada yang pacarannya lama, ada yang bunda juga suka banget pasangannya gitu. Bunda mau lihat mungkin siapa duluan? Kalau sifat dulu aku nggak ngerti ya. Kalau secara umur mestinya Al Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El Rumi, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau dulu Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok gitu. Kita ya memang orang Jawa, tapi kadang-kadang kalau masalah cowok dilangkah-langkahin, namanya juga cowok ya kan. Kecuali cewek agak-agak gimana gitu kan. Tapi cewek juga nggak apa-apa juga dilangkahin. Aku dulu juga nikah sama bapaknya anak-anak juga dilangkahin kok, ngelangkahin kakakku gitu kan. Mungkin ada penerapan seperti itu ya Bun, ke anak-anak untuk harus dulu. Enggak. Karena sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Tapi melihat anak-anak sudah menemukan jodohnya masing-masing, agak ada rasa lega nggak Bun, tinggal 1 langkah lagi nih gitu.
udah berpasangan semua nih Bu. Tinggal pernikahan acaranya nih secara anak nih. Itu Ya paling siap-siapin tabungan buat mereka nikah lah, buat acara-acara. Kalau untuk karir anak-anak ternyata seperti apa sih kan? Aku tidak pernah memberikan sebuah ini harus jadi ini gitu. Tapi terserah anak-anak, yang penting mereka happy dan alhamdulillah anak-anak sudah tidak bergantung kepada kedua orang tua. Mereka sudah mandiri, sudah punya uang sendiri, nggak minta uang jajan ke bapaknya lah gitu. Oh dapat hadiah sih masih ya gitu. Kita yang paling pengen kasih hadiah gitu kan, karena udah lama kangen nggak dimintain duitnya gitu. Kalau untuk pesan untuk anak-anak tentang Masa depan pasangan mereka. seperti apa mungkin? Pesan apa ya? Sekali lagi aku ulangi selalu ke anak-anak. Ini juga buat kalian semuanya ya gitu. Kita kalau udah punya pasangan ingat jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah terikat komitmen jangan pernah selingkuh, karena kan kalau selingkuh itu kan artinya siap untuk menghancurkan komitmen dan kehilangan sebuah keluarga ya kan. Terus kemudian jangan pernah menduakan wanita, kemudian juga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kamu ini laki-laki, ini harus menafkahi, memberikan kehidupan buat istri dan anak. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bunda.